Shalom. Dalam perjumpaan kita yang kedua ini, saya mengajak saudara untuk belajar tentang kesetiaan dan pergumulan Ayub. Dari Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 21. Tentu ayat-ayat ini tidak saya bacakan secara keseluruhan, ini jadi tugas saudara semuanya. Ayub pasal 1 ayat 7 sampai 8, mari kita amati sejenak. Ayub 1 ayat 7 sampai 8, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, ada diskusi yang menarik antara Allah dan iblis. Allah mengulang kembali, berarti setuju dengan komentar penutur tentang integritas Ayub. Iblis tidak setuju. Dalihnya, Ayub bukan takut akan Allah, tetapi pura-pura saja selama Allah melimpahinya dengan berkat. Itu dikatakan dalam Ayub 1 ayat 9 sampai 11. Kitab Ayub diawali dengan suatu pertentangan pendapat antara Allah dan iblis. Mata Allah dari wajahnya yang tersenyum bangga melihat sepak terjang manusia berintegritas seperti Ayub, atau pedih menyaksikan mereka yang menjalani hidup yang retak, yang rusak. Mata iblis dari wajahnya yang bengis, licik, menyeringai, puas, ingin melulu Ayub, atau mencengkram abadi mereka yang sudah membiarkan diri menjadi korbannya. Mari kita amati sejenak Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 12. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, Allah bermegah dengan menunjuk kepada Ayub sebagai hasil ciptaan kasih karunia-Nya yang bersifat menebus. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti Ayub. Pembenaran ilahi ini bahkan melampaui gambaran yang disajikan dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Namun sekalipun penuduh yang memusuhi itu tidak dapat menemukan apa-apa di dalam kehidupan lahiriah Ayub untuk disalahkan, dia menyinggung kemungkinan bahwa kesalehan Ayub itu berasal dari sikap mementingkan diri. Sebetulnya iblis mengatakan Ayub itu penipu seperti saya. Ayah sejatinya yakni iblis. Iblis berusaha merampas Ayub dari tangan Allah, karena itu dia mempersoalkan klaim Tuhan bahwa Ayub telah menjadi anaknya karena kasih karunia penebusan. Iblis secara tidak langsung menyinggung bahwa dengan tidak menyadari kepalsuan dan kesalahan Ayub, Allah itu naif. Sebab siapakah yang setelah diberi segala sesuatu yang ia dambakan beserta pagar pelindung di sekitarnya tidak akan berusaha agar selalu tampak setia kepada si pemberi? Serangan iblis terhadap kejujuran Ayub sesungguhnya merupakan serangan terhadap kejujuran Allah sendiri. Allah sudah menyuap Ayub yang duniawi untuk bertindak seakan-akan dia itu rohani. Dengan demikian kesempatan yang diberikan pada Ayub melalui pencobaan ini lebih untuk membenarkan Allah daripada Ayub. Saudara, sang pemfitnah menyangkalnya. Allah bermaksud untuk membuktikannya. Kitab Ayub menceritakan cerita tentang seorang yang baik, yang dibanjiri dengan kesukaran. Ia dikuliti dari kekayaannya, keluarganya, kesehatannya. Ia tidak tahu mengapa Allah telah melakukan ini kepadanya. Hanya saudara dan saya yang tahu bahwa Allah sedang menguji untuk membuktikan kepada iblis bahwa iman Ayub itu asli atau sejati. Dari ayat yang sudah kita baca ada suatu paradoks yang harus kita temukan jawabannya. Pertama,
Iblis mencobai manusia untuk menjatuhkan Ayub. Sebaliknya, Tuhan tidak mencobai manusia, Ia menguji manusia untuk memurnikannya. Kedua, iblis meminta izin kepada Tuhan bukan untuk menunjukkan bahwa iblis bekerja bagi Tuhan. Hal ini justru memperlihatkan bahwa Tuhan berkuasa penuh atas iblis dan bahwa tak ada yang terjadi di luar kuasa Tuhan. Yang ketiga, iblis berharap pencobaan ini akan menghancurkan iman Ayub, tetapi Tuhan tahu bahwa iman Ayub dapat bertahan dan malah akan bertambah murni. Saudara, iblis pada dasarnya adalah provokator. Apa yang dipuji baik oleh Allah pun digugat oleh iblis. Bagi iblis, sesuai dengan pikirannya, semua kesalehan itu ada pamrihnya. Boleh saja iblis berpikiran demikian terhadap Ayub, tapi Allah tahu siapa Ayub. Maka Allah memberi iblis kebebasan untuk membuktikan kesalehan Ayub. Tetapi izin Tuhan bagi iblis dibatasi. Artinya dalam kebebasan yang Allah berikan, Allah memberikan batasan-batasan kepada iblis dalam menjalankan rencananya. Iblis tidak dapat berbuat sekehendak hatinya untuk mengambil nyawa Ayub. Hal hidup dan mati ada dalam otoritas Tuhan, bukan iblis. Dengan izin itu, maka Alkitab menyatakan bahwa Allah superior, jauh di atas segala-galanya. Semua ada dalam pengendaliannya. Ia bisa menggunakan banyak orang, cara dan alat untuk membentuk kehidupan kita. Hidup kita bukan di tangan orang, juga bukan di tangan kuasa kegelapan, melainkan di tangan Tuhan. Iblis berharap bahwa usahanya untuk menghancurkan Ayub pasti berhasil, dan ini akan membuktikan kebenaran persepsinya tentang Ayub kepada Allah. Tapi iblis tidak tahu yang Allah tahu, yaitu bahwa Ayub memiliki iman yang tangguh. Bahkan dengan ujian ini iman Ayub akan semakin murni. Saudaraku, seperti Allah tahu siapa Ayub, Allah pun tahu siapa kita, siapa saudara, siapa saya di hadapannya. Tapi tetaplah waspada, karena kita pun tak akan terlepas dari pencobaan iblis, dan akrabkanlah diri lebih karib dengan Allah. Banyak orang berpendapat, termasuk iblis, bahwa kalau Ayub bisa memiliki kehidupan rohani yang baik dan tentu sangat mudah untuk bersyukur kepada Tuhan, itu karena Tuhan memberkatinya. Itu karena kehidupan Ayub mulus, tak ada pergumulan yang berarti. Pendapat ini logis, masuk di akal. Semua orang bisa bersyukur karena segala hal baik yang ia alami, namun sangat sulit jika sesuatu yang buruk terjadi. Bagaimana kalau semua yang ada pada Ayub tidak ada lagi? Tuhan mengizinkan iblis melakukan sesuatu terhadap Ayub untuk membuktikan bahwa Ayub akan tetap takut akan Allah sekalipun segala-galanya diambil dari hidupnya. Saudara, tatkala kita sedang bergumul atas masalah yang sedang kita hadapi, seringkali kita meragukan kebaikan Allah. Karena pada kenyataannya hidup ini tak semanis seperti apa yang kita duga, dan bahkan mulai memprotesnya. Seandainya aku memiliki kuasa Allah, aku bisa melakukan lebih banyak tentang hal-hal ini daripada yang kelihatannya dilakukan Allah. Saudara, milikilah iman yang tangguh. Kalau hari ini kita sedang bergumul, hari ini kita sedang diperhadapkan dengan problem, milikilah iman yang tangguh, yang siap diuji. Selamat bertahan, Tuhan memberkati. Shalom.